Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 857, Harley Zou benar-benar datang. Begitu Yohanes Wu mengatakan ini, tiba-tiba dari luar ada beberapa orang yang memakai jas masuk ke dalam. Setelah masuk, mereka mulai melihat-lihat, melihat sekeliling, melihat kanan-kiri, setelah memeriksa dengan cermat, lalu berdiri di posisi yang tersembunyi. Siapapun tahu bahwa mereka adalah bodyguard khusus. Bodyguard sebenarnya bukanlah seperti yang ada di TV, memakai jas warna hitam, memakai kacamata hitam, pergi kemanapun terlihat sangat keren. Sebenarnya bodyguard tidak mencolok di keramaian. Mereka terlihat biasa saja di tengah-tengah keramaian, tubuh kekar, berpakaian sederhana, semakin biasa semakin bagus. Pandai mengamati situasi, bisa menilai apa suasananya bahaya atau tidak dan bisa menilai keadaan. Begitu dua orang ini masuk, membuat orang-orang merasa tertekan. Segera setelah itu, ada 4 orang di depan, lalu 4 orang di belakang. Di sebelah ada 2 orang yang tubuhnya kekar, tingginya 1,9 meter lebih. Harley Zou berjalan dengan dikelilingi orang-orang ini. Bahkan bintang seni bela diri seperti Harley Zou juga memiliki bodyguard, meskipun mereka sangat kuat, identitas mereka spesial, jadi tidak boleh segampang itu bertindak, akan menjadi masalah jika mereka semua bertindak. Melihat ini, semua orang tercengang, termasuk pelayan di restoran. Apa ini Harley Zou? Harley Zou mengenakan topi dan kacamata hitam, dari luar lalu masuk ke dalam. Setelah melihat Thomas Kin, dia langsung melepas topi dan kacamatanya, tersenyum dan bersalaman dengan Thomas Kin. Dr. Kin, kita bertemu lagi. Thomas Kin mengangguk, warna wajahmu cukup, apa sudah merasa lebih baik? Harley Zou mengangguk dengan senang. Sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas bantuan Dr. Kin. Hari ini dokter mengundang aku datang, katanya ada pertunjukan akrobatik. Thomas Kin tersenyum tipis. Benar, namanya memakan kaca. Setelah mengatakan ini, Thomas Kin dan yang lainnya menatap ke arah Yohanes Wu. Wajah Yohanes Wu berubah menjadi jelek, melihat Harley Zou, ekspresinya sulit dijelaskan. Harley Zou, benar-benar datang. Semua orang terlihat bersemangat, bisa melihat artis internasional. Harley Zou, bisa tidak kamu foto bersama? Kak Zou, dari kecil sampai besar, aku terus menonton filmmu. Kami sangat menyukaimu, boleh? Tidak minta tanda tangan. Mereka semua tampak ramah. Harley Zou juga hanya tersenyum tipis, dan berkata, tidak masalah. Ternyata semuanya teman Dr. Kin, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Bagus sekali. Semua orang sangat senang, dan hampir bersorak. Thomas Kin sangat hebat, ternyata dia mengenal Harley Zou, dan dengan sekali telepon bisa mendatangkan Harley Zou, tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya. Jangan lihat hanya karena dia muda, tapi koneksinya bisa sehebat ini. Harley Zou ternyata benar-benar datang, kalau begitu cek itu asli, tidak diragukan lagi, cek 3 miliar, digunakan untuk membayar anggur. Dengan status Harley Zou, minum anggur mahal adalah hal normal, juta sampai ratusan juta itu hanya hal kecil. Yohanes Wu merasa sangat malu, tidak disangka saat Thomas Kin menelepon dengan sikap seperti itu, ternyata benar-benar bisa memanggil Harley Zou datang, luar biasa. Hehe, luar biasa sekali, kalian senang-senang saja, makan dan minum-minum, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Yohanes Wu ingin pergi. Tiba-tiba Thomas menghalanginya. Pergi, bukankah kamu mau memperlihatkan akrobat? Baru saja Yohanes Wu mengatakan dia akan makan gelas itu. Wajah Yohanes Wu tampak kaku, mengernyit, lalu tetap bersikeras dan berkata, kamu mau apa? Baru saja aku hanya asal ngomong, semua pun tahu baru saja aku hanya bercanda, lantas kamu tidak bisa dengar itu hanya candaan.
Semua orang sudah terbiasa dengan sikap Yohanes Wu yang tidak tahu malu. Baru saja saat Thomas Qin bicara, dia mulai mengumpat dan terus memprovokasi. Dan yang terpenting, Thomas Qin masih membantunya membayar. Yohanes Wu malah melawannya. Dia benar-benar luar biasa. Sekarang Thomas Qin benar-benar bisa memanggil Harley Zhou datang, membuat Yohanes Wu malu, dan malah bilang dia hanya bercanda. Apa dia bisa melepaskanmu begitu saja? Thomas Qin mengambil gelas dari atas meja, lalu dengan tangan, pelan-pelan memecahkannya. Gelas langsung pecah terbagi menjadi pecahan besar dan kecil, menaruhnya di atas piring, dan berkata dengan dingin, "Kamu mau makan sendiri, atau aku yang menyuapimu?" Pecahan kaca yang dipecahkan Thomas Qin ini membuat Yohanes Wu ketakutan. Kaca setebal itu, jangankan terbelah, walau sudah terjatuh ke lantai, tidak mungkin mudah dipecahkan. Thomas Qin hanya menggunakan 2 jarinya untuk membelah kaca itu, butuh tenaga berapa besar. Harley Zhou di sebelahnya juga merasa sedikit bingung, dia memang benar-benar hebat. Dia juga mengambil gelas di sebelahnya, lalu dengan 2 jari mulai menekan gelas itu. Plak! Wajah Harley Zhou memerah, butuh banyak tenaga baru bisa memecahkan gelas ini menjadi 2. Ini gelas whisky yang tebal, tidak akan pecah walau terjatuh ke lantai. Sejak kecil Harley Zhou sudah berlatih bela diri, jadi tidak perlu meragukan tenaganya. Meski begitu, tetap saja Harley Zhou juga harus bersusah payah untuk memecahkan gelas kaca ini. Tapi berbeda dengan Thomas Qin yang hanya menekan pelan, bisa membelah gelas itu menjadi pecahan kaca, dan justru bisa mengontrol ukuran bentuk pecahan kaca. Harley Zhou tidak bisa. Setelah mencobanya sebentar, dalam hati Harley Zhou juga kaget, ternyata Dr. Qin bisa kungfu. Awalnya dia mengira Dr. Qin hanya terampil di bidang medis, tidak pernah menyangka bahwa Dr. Qin juga bisa kungfu, dan tidak kalah dengan kungfunya. Yohanes Wu juga tertegun, dan Thomas Qin terlalu hebat, kaca tebal itu sama seperti biskuit kecil di tangannya. Ditambah ada Harley Zhou di sampingnya, dan para bodyguard-nya, Yohanes Wu tidak bisa kabur. Dia menoleh ke arah teman-temannya. "Kalian semua temanku, tidak harus melakukan ini kan, aku juga mentraktir kalian, kalian tidak membantuku. Tidak perlu mengungkit soal traktir." Begitu mengungkit soal makan, mereka semua menjadi marah. Mengingat soal masalah memesan anggur tadi, jelas-jelas dia yang bilang pesan apa saja, lalu begitu semua hidangan disajikan, semuanya bayar pakai sistem AA, membuat malu. Tentu saja saat ini tidak ada yang membantunya bicara. Dan juga mereka tidak ada hubungan apapun dengan Thomas Qin. Yohanes Wu yang bermasalah dengan Thomas Qin, bukan orang lain. Bahkan Jesse Chen tidak mau membantunya, dia sudah tidak senang melihat Yohanes Wu, jadi tunggu saja sampai kakak iparnya membereskan dia. "Hei, baru saja kamu sendiri yang bilang akan memakan pecahan gelas, aku kamu yang bilang untuk makan gelas barusan, aku menyadari kamu ini suka seenaknya, hari ini kamu bertemu yang tidak mudah digertak, biar aku memberimu pelajaran." Selesai mengatakan ini, Thomas Qin mematahkan sepotong kaca. "Jika tidak bisa memakannya, maka aku bisa menyuapimu." Yohanes Wu malu, pertarungan hari ini, semua orang memihak iawannya, jika melawan, maka masalah ini akan memburuk. Yohanes Wu dengan enggan mengambil pecahan kaca, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Thomas Qin mengontrol ukuran kaca dengan sangat tepat, kaca sebesar ini kebetulan bisa ditelannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.